Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi akan membahas tentang sebuah metode yang biasa digunakan dalam machine learning, ya, dalam data mining dan lain-lain. Jadi pada saat ini kita akan membahas sebuah metode, yaitu adalah metode naive Bayes. Pada pertemuan sebelumnya, pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang salah satu metode klasifikasi juga dalam data mining, yaitu metode decision tree dan KNN kemarin. Nah, sekarang saya akan membahas tentang naive Bayes, ya. Format source code-nya saya buat berbeda dari yang tutorial sebelumnya, gitu ya. Contohnya di sini seperti bagaimana men-split, ya, memisahkan antara data training dan data testing. Selanjutnya juga menghitung akurasi. Di sini saya buat source code yang berbeda, ya. Nanti bisa dijadikan sebagai alternatif bagi teman-teman untuk menggunakan yang mana, seperti itu, ya. Oke. Di sini, ya, di dalam tutorial ini saya mencoba untuk menggunakan library-library yang disediakan oleh sklearn, ya. Contohnya untuk data setnya saya menggunakan dataset yang disediakan oleh sklearn. Terus yang kedua, untuk metodenya naive Bayes juga menggunakan sklearn. Yang ketiga, untuk model seleksinya, ya, untuk splitnya nanti untuk men-split data train dan data testingnya, ya, nanti juga saya menggunakan modul yang ada library yang ada di sklearn. Terus yang terakhir adalah untuk menghitung akurasinya. Jadi untuk menghitung akurasi skornya nanti saya juga menggunakan library yang disediakan oleh sklearn. Nah, kalau yang minggu kemarin tutorial sebelumnya itu saya menggunakan secara manual, gitu ya. Menyplitnya secara manual. Di sini akan menggunakan fungsi atau library yang ada di sklearn. Oke, langsung saja. Ini adalah library yang perlu diimport, gitu ya, ke dalam source code ini. Selanjutnya kita menentukan di sini X besar dan Y kecil ini. X besar ini adalah fiturnya, gitu ya, datanya, fiturnya. Terus yang Y kecil ini adalah targetnya atau labelnya, ya. Jadi ada fitur, ada target, gitu ya. Ada input, ada output, gitu, seperti itu. Jadi nanti X ini adalah fitur, Y ini adalah label atau targetnya, ya. Sama dengan load iris, berarti kita memanggil data yang ini, gitu ya, memanggil datanya return X, Y sama dengan true, ya. Apa maksudnya ini, gitu ya? Jadi maksudnya ini kita akan dibebaskan nanti untuk melakukan split data, gitu ya, men-split data. Kalau kita ini pada dasarnya, pada prinsipnya ini biasanya false, ya, false. Berarti kalau masih false itu masih belum bisa kita split, ya, karena ya data itu masih belum anggaplah masih belum diizinkan untuk melakukan langkah kedua ini. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan bahwa return X, Y-nya itu, ya, harus ditrukan dulu, ya, ditrukan dulu, ya. Setelah itu baru kita bisa melakukan yang namanya splitting ini, ya, splitting ini, ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lakukan split data, ya. Split data di sini kita akan memisahkan data train dan data testing, terus Y train dan Y testing, ya. Untuk X train dan X testing, X train dan X test ini berarti ini adalah fiturnya itu kita kita pisah, ya. Jadi ada data, oke, saya masukkan dulu, kita print datanya, ya. Nah, kita print datanya X shape, ya. Kita coba tampilkan datanya. Oke, seperti itu. Oke, ya. Jadi datanya itu ada 150 data, ya, 150 data dengan 4 fitur di dalamnya, gitu ya. Jadi ada 4 fitur di dalamnya, fiturnya ada 4, gitu ya, variabelnya ada 4, gitu, di dalamnya, dan jumlah datanya itu ada 150. Nah, seperti itu. Nah, dari 150 itu
data itu akan kita bagi di sini menjadi X-train dan X-test. Jadi nanti akan ada data latih dan akan ada data testing gitu ya. Nah, begitu juga dengan labelnya atau targetnya juga kita pisah di sini. Kita yang 150 itu nanti kita bagi dua ya, menjadi Y-train dan Y-test. Ya, splitnya EQ-nya akan kita split dengan test size 0,2. Berarti nanti test size ini maksudnya data testnya itu, data yang akan fitur yang akan dijadikan atau data yang akan dijadikan data tes dari 150 itu adalah sebanyak 20% gitu ya. 20%, berarti dari 150 kalau 20%-nya berapa itu ya. Setelah itu kita lakukan random state sama dengan 0. Apa sih random state? Random state ini? Random state ini adalah untuk membuat data itu memang kita lakukan random, tapi randomnya itu tidak berubah nanti, ya, tidak berubah. Kalau kita tidak melakukan yang namanya random state, jadi kalau random state-nya kita apa namanya, kita hapus juga bisa, tapi nanti dia akan melakukan data ketika di run itu akan acak terus antara data training dan data test itu akan diacak terus gitu ya. Jadi untuk menghindari hal itu maka dimasukkan sebuah fungsi di sini yaitu random state. Biar nanti memang kita acak gitu ya, tapi acaknya itu tidak berubah. Ketika kita run satu kali, run kedua kali itu tidak berubah gitu. Ya. Itu adalah fungsi dari random state. Untuk lebih lanjut seperti apa random state bisa nanti dicari di literatur yang lain. Oke, selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan memanggil metode naive bias-nya. Ya. Di sini kita menggunakan Gaussian naive bias. Jadi Gaussian naive bias ini adalah fungsi untuk naive bias-nya ya, naive bias-nya ya. Naive bias-nya jadi namanya adalah bukan naive bias di sini tapi Gaussian naive bias gitu ya. Oke, ini adalah modelnya. Nah, setelah itu kita train ya, kita latih ya. Ketika kita sudah memanggil naive bias-nya ini, selanjutnya kita lakukan di sini training ya, latihan ya. Kita train, kita ajari. Metode ini kita ajari ya dengan cara model.fit ya, X-train, Y-train gitu ya. Jadi nanti masukkan X-train-nya, kita masukkan Y-train-nya. Jadi kita latih dengan dua data ini yaitu dengan X-train dengan fitur latih dan target latih. Jadi kalau fiturnya seperti ini maka targetnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi diajari di sini. Selanjutnya adalah melakukan prediksi ya. Melakukan prediksi ketika sudah selesai dilatih nanti kita melakukan prediksi di sini dengan fungsi model.predict X-test ya. Jadi X-test ini nanti dibandingkan dengan X-train-nya X-test-nya ini nanti akan dimasukkan ke Gaussian itu, nanti dia akan diprediksi ya. Prediksi itu masuk ke mana? Targetnya itu masuk ke mana gitu ya. Kan kita mencari target X-nya ini akan adalah fiturnya, yang akan kita cari adalah labelnya apa gitu ya. Jadi prediksi ini dia akan menghasilkan labelnya ya, menghasilkan outputnya atau targetnya ya, seperti itu. Selanjutnya kita print prediksi. Nah, jadi ini adalah hasil prediksinya nanti ketika sudah predik ya, nanti kita print hasilnya di sini. Nah, Y-test ini adalah perbandingannya. Jadi nanti hasil prediksi ini akan dibandingkan dengan Y-test. Y-test ini adalah nilai target sebenarnya, sedangkan prediksi ini adalah nilai target hasil dari perhitungan menggunakan naive bias. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya ini ya, ada di bawah ini. Terus selanjutnya adalah akurasi. Nah, ini kita menggunakan perhitungan akurasi yang berbeda dari tutorial sebelumnya. Jadi di sini untuk mendapatkan nilai akurasi itu adalah akurasi sama dengan akurasi skor Y-test dibanding dengan prediksi ya, dibandingkan dengan prediksi. Jadi hasil yang di atas ini adalah prediksi dan ini adalah Y-testnya ini dibandingkan. Hingga nanti muncul akurasinya. Akurasinya di sini adalah 0,966. Berarti ada salah satu dari data ini yang
yang tidak sama ya. Contohnya yang mana ada 221100. Nah, ini tidak sama 12. Berarti ada satu data yang melakukan prediksi tidak sama dengan data realnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kita coba jalankan lagi. Apakah masih tetap? Nah, ya tetap ya 0,9, berarti ada satu data yang tidak sama ini. 1, 2 ya. Tetap di sini ya, karena kita melakukan random state ini ya. Oke. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam tutorial ini. Sangat simpel sekali. Nanti bisa dicoba gitu ya. Ini model yang berbeda, tapi endingnya tetap sama, yaitu mencari memprediksi dan menghitung nilai akurasi. Bisa menggunakan cara yang tutorial sebelumnya atau menggunakan cara yang ini. Tapi ini adalah cara yang lebih simpel dengan menggunakan library yang disediakan oleh Escalde. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.